Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian buka LKS-nya halaman 20. Halaman 20. Kita bahas bersama-sama yang kemarin kalian kerjakan. Nomor 1. Nanti kalau salah silakan dibenarkan, yang belum diisi silakan diisi. Setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan disediakan surga bagi orang-orang yang jawabannya A, mukmin. Nomor 2, setelah hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dari alam barzah. Peristiwa itu disebut Yaumul Ba'ats. Jawabannya B. Terus nomor 3, semua amal manusia di akhirat akan dihisab. Yang pertama kali adalah ibadah. Itu jawabannya C, diisi sholat. Ditulis sholat ya. Soalnya itu kosong. Nomor 4, ketika hari kiamat gunung berhamburan, manusia seperti angai-angai atau laron berterbangan diterangkan dalam Quran surat. Jawabannya C, Al-Zalzalah. Nomor 5, salah satu tanda-tanda kiamat kubro yaitu semakin dekat diutusnya Nabi Muhammad sebagai, jawabannya A, Khatamul Anbiya. Ayo dimatikan itu mic-nya. Udah? Matikan mic-nya, jangan dinyalakan. Sudah, tak matikan dari sini, jangan dinyalakan. Rekam pun Pak. Record. Bisa record. Ya, mana? Itu. Yang mana? Recording itu ya. Posisi record. Ini nyimpen secara otomatis. Terus nomor 6. Menurut Quran surat Al-Zalzalah, manusia di akhirat akan diberi balasan sesuai dengan, jawabannya B, amal perbuatannya. Selanjutnya nomor 7, kerusakan di dalam alam semesta ini selain kehendak Allah juga dikarenakan perbuatan, jawabannya D, manusia. Nomor 8, ayo dicocokkan yang lainnya, kalau salah dibenarkan. Menurut Quran surat Al-Qari'ah, orang yang ringan timbangan kebaikannya ditempatkan di Hawiyah. Jawabannya C. Nomor 9, tempat manusia menunggu datangnya hari kiamat setelah mati adalah alam. Jawabannya B, barzah. Barzah. Nomor 10, di antara dosa yang tidak diampuni Allah selain durhaka kepada orang tua adalah Musyrik. Ini jangan dinyalakan mic-nya. Jawabannya A, musyrik. Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah. Nah, itu tidak akan diampuni dosanya. Nomor 11, hari dibalasnya amal perbuatan manusia di akhirat disebut yaumul. Jawabannya D, jaza. Ayo dilihat LKS-nya. Jawabannya D, nomor 11. Nomor 12, salah satu hikmah beriman kepada hari akhir adalah, jawabannya apa? A, rajin beramal soleh.
Nomor 13. Tempat yang dijanjikan Allah bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh adalah jawabannya B. Jawabannya B, Darussalam. Itu nama surga. Nomor 14, tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur disebut, jawabannya A, Padang Mahsyar. Selanjutnya, yang salah silakan dibenarkan. Karena Allah, nomor 15 ya. Bila ingin bahagia hidupnya, manusia harus bekerja keras, tapi tidak boleh lupa untuk, jawabannya A, beribadah. Jadi nggak boleh cuma kerja, tapi harus juga beribadah. Nomor 16, karena Allah telah mencukupi kebutuhan manusia, maka manusia harus pandai. Jawabannya C, bersyukur. Caranya gimana untuk bersyukur? Caranya dengan beribadah kepada Allah, melakukan amal ma'ruf, nahi mungkar, atau berlomba-lomba melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Itu cara kita bersyukur. Selanjutnya nomor 17. Hari kiamat pasti datang. Di bawah ini yang mengetahui, jangan dinyalakan mic-nya. Vicky tadi ya. Hari kiamat pasti datang. Di bawah ini yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat adalah cuma Allah, jawabannya D. Jadi walaupun Nabi, walaupun Rasul, walaupun malaikat tidak akan tahu. Yang tahu datangnya hari kiamat hanya Allah. Setelah itu nomor 18. Di hari kiamat nanti malaikat yang bertugas mencabut nyawa adalah siapa? Malaikat pencabut nyawa? Itu jangan dinyalakan, Tito. Speakernya dimatikan. Malaikat Israel yang mencabut nyawa. Selanjutnya nomor 19. Datangnya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat di bawah ini adalah, jawabannya C. Banyak ulama yang wafat. Itu salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Selanjutnya 20. Gilang. Hidup dan mati adalah ketentuan Allah. Bila mendengar adanya kematian, kita mengucapkan kalimat, jawabannya A, tarji. Bacanya gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawabannya tarji A. Selanjutnya Romawi 2 nomor 1. Yang mengetahui datangnya hari kiamat adalah Allah. Hanya Allah yang tahu. Iya. Terus nomor 2. Di antara tanda kiamat sudah dekat adalah meningkatnya kerusakan di bumi. Jawabannya kerusakan di muka bumi. Yang belum diisi silakan diisi.
Tito kenapa itu Tito? Yang belum diisi silakan diisi, yang salah silakan dibenarkan. Selanjutnya nomor 3. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Tito sama Vicky itu ngapain? Mana tadi? Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, yaitu Yaumul Ba'ats. Nomor 3, Yaumul Ba'ats. Nomor 4, salah satu tanda kecil hari akhir adalah banyaknya manusia yang menginginkan apa? Duniawi atau harta. Nomor 4 jawabannya duniawi atau harta. Nomor 5, setiap yang hidup pasti mengalami kematian. Yang belum diisi silakan diisi. Yang salah silakan dibenarkan. Nomor 6, balasan di akhirat bagi orang yang baik amalnya adalah surga. Nomor 7, balasan di akhirat bagi orang yang banyak dosa adalah neraka. Nomor 8, bekal untuk hidup di alam akhirat adalah apa? Itu kenapa Vicky itu? Di mata itu? Gak tahu Pak Vicky, Pak. Siapa itu? Alfa itu ya? Alfa sama Danis, Pak. Oke, dengarkan. Bekal untuk hidup di alam akhirat adalah beribadah kepada Allah, beramal ma'ruf nahi mungkar. Itu adalah bekal, bukan uang, bukan harta, bukan rumah, bukan anak. Anak harus mendoakan orang tua. Itu juga bekal untuk di akhirat. Selanjutnya, nomor 9, hari dihitungnya amal manusia adalah Yaumul Hisab. Nomor 10, tempat menyedihkan sebagai balasan orang yang ingkar kepada Allah yaitu neraka. Nomor 11, hari akhir adalah kehidupan setelah mati. Jadi seluruh makhluk pasti akan mati dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nomor 12, hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah. Pak, dari siapaan, Pak? Ayo fokus, dilihat bukunya. Setelah itu, nomor 13, percaya kepada hari akhir adalah rukun iman yang
berapa? 5. Nomor 14. Pak, paketannya Vicky habis, Pak. Ya, sebentar. Nanti ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Makanya Paketannya Vicky habis. kamu aja nakal-nakal. Ini nanti saya upload ke YouTube. Dari tadi gambarnya milik. Nanti saya upload di YouTube. Bisa di-download. Pak, paketannya Vicky habis. Ya, silakan campur di sini sama kalian. Silakan campur sama Tito. Ya, silakan campur sama Tito. Sudah. Ya, Pak. Lanjut. Nomor 14. Kiamat Sugro. Itu bukan kiamat. Kiamat Sugro yaitu hancurnya sebagian alam semesta atau sebagian kecil dari bumi. Bukan seluruh alam semesta, tapi sebagian dari alam. Itu yang hancur. Karena cuma kiamat kecil sebagai tanda-tanda kiamat besar. Nomor 15, jika kita terkena musibah atau mendengar orang lain terkena musibah, kita dianjurkan mengucapkan lafaz tarji atau innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Karena orang meninggal atau kena musibah juga termasuk kiamat kecil atau sugro. Selanjutnya nomor 16. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya atau jangan dinyalakan itu mic-nya. Yaitu apa? Hancurnya seluruh alam semesta. Itu kiamat kubro atau kiamat besar. Selanjutnya nomor 17. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan setelah di dalam alam kubur, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam barzah. Setelah itu Yaumul Ma'sar, yaitu hari dikumpulkannya seluruh manusia pada akhir zaman. Itu Yaumul Ma'sar, yaitu di tempatnya di padang mahsyar, itu tempat berkumpulnya seluruh manusia. Setelah itu dalam nomor 19 Yaumul Mizan, artinya hari. Yaumul itu artinya hari. Pak, HP saya nggak bisa bunyi, Pak. Yaumul Mizan yaitu hari perhitungan atau penimbangan amal perbuatan manusia yang baik, yang banyak baiknya masuk surga, yang banyak buruknya masuk neraka. Selanjutnya Yaumul Fasl yaitu hari keputusan, yaitu keputusan di mana manusia akan dimasukkan ke neraka atau ke surga. Itu Yaumul Fasl. Selanjutnya Yaumur Rajifah, yaitu artinya Pak, paketannya Vicky habis, Pak. ya sudah gabung aja. Selanjutnya Yaumul Rajifah yaitu terjadinya gempa besar-besaran. Selanjutnya Yaumul Hasrah, artinya hari penyesalan. Tapi karena sudah terlambat untuk melakukan kebaikan di akhir zaman atau di hari akhir yaitu Yaumul Hasrah, banyak manusia yang
menyesali perbuatannya. Itu namanya yaumul hasrah. Selanjutnya nomor 23. Pada dahi Dajjal terdapat tulisan kafaro atau kafir. Kaf, fa, sama ro. Kafaro itu di dahi, di sini di dahi Dajjal ada tulisan kafaro. Itu tanda-tandanya. Selanjutnya nomor 24. Yang memenjarakan atau membuat tembok untuk menghalangi Ya'juj dan Ma'juj adalah Dzulkarnain atas izin Allah. Selanjutnya nomor 25. Nabi Isa turun ke bumi untuk mengalahkan Dajjal, yaitu pada hari akhir nanti. Setelah keluar Dajjal, Nabi Isa akan turun dari langit karena Nabi Isa belum mati. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup, berada di langit. Dan besok pada akhir zaman Nabi Isa akan turun mengalahkan Dajjal. Selanjutnya nomor 26. Yang memimpin kaum muslimin ketika melawan Dajjal adalah siapa? Imam Mahdi. Pada akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Selanjutnya, yang menyebabkan kaum muslimin meninggal dunia secara serentak di seluruh permukaan bumi. Nah, itu adalah munculnya apa? Bertiupnya angin lembut. Atau dari timur. Alfa ini masuk. Nah, itu bertiupnya angin lembut dari timur. Namanya angin lembut. Membuat seluruh manusia meninggal dunia secara serentak. Alfa speakernya. Selanjutnya 28 persiapan yang paling baik untuk mempersiapkan diri di hari akhir adalah beribadah. Itu tadi melakukan berlomba-lomba, beramal, melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi larangan, amal ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, jangan dinyalakan Tito. Speakernya jangan dinyalakan. Ya, Pak. Loh, nggak usah dinyalakan, sudah dengarkan saja. Selanjutnya, nomor 29. Tanda besar hari kiamat yang terakhir adalah apa? Yaitu ditiupnya trompet sangkakala dan hancurnya seluruh alam semesta. Nomor 30. Di antara salah satu tanda akan keluarnya Dajjal adalah mengeringnya danau Tiberias. Tiberias itu mengering dan sekarang sudah mulai mengering karena mungkin sudah akhir zaman. Sudah. Selanjutnya yang halaman 22 itu ada nama-nama Allah, nama-nama indah Allah yaitu Asmaul Husna. Silakan dinyalakan speakernya. Masih hafal belum? Nama-nama indah Allah atau Asmaul Husna. Catatannya masih ada belum? Nggak tahu. Yang punya catatan siapa? Yang punya catatan Asmaul Husna siapa? Kerja ada.
Sudah ada. Dibaca bareng-bareng ya. Ayo bareng-bareng dibaca. Ini nanti saya rekam, saya masukkan ke YouTube. Jadi kalau yang belum kayak saya tadi telat, nanti silakan dilihat di YouTube.